Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang bab mahkum fih dan mahkum alaih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Manda Hasbina Rizky Al Aziz dengan NIM 215511133. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, yaitu materi tentang mahkum fih dan mahkum alaih. Nah, apa yang dimaksud mahkum fih? Jadi, menurut usulin yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i, baik yang bersifat tuntunan mengerjakan, tuntunan meninggalkan, tuntunan memilih suatu pekerjaan. Jadi gini, mahkum fih itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, yang itu memerintahnya itu tidak boleh dilakukan ataupun diwajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut, itu adalah mahkum fih. Contohnya seperti nas Al-Quran, yaitu ada lafadz wa aqimus shalah, itu adalah lafadz Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran yang mana ayat tersebut itu memberikan hukum yang mana setiap orang muslim itu diwajibkan untuk melakukan sholat, begitu. Jadi setiap orang muslim yang sudah tamyiz, yang sudah mukallaf itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Nah, di mana mahkum fihnya itu di mana? Yaitu orang muslim melakukan sholat, melakukan perbuatan sholat, itu adalah mahkum fih, begitu. Jadi kan sudah jelas Allah memerintahkan pada memberikan ayat wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, ini memberikan hukum bahwa setiap orang muslim itu harus melakukan sholat. Jadi mahkum fihnya adalah melakukan sholatnya itu loh. Nah, itu yang dimaksud mahkum fih. Terus selanjutnya mahkum alaih. Apa yang dimaksud mahkum alaih? Menurut usuliyin, yang dimaksud mahkum alaih secara bahasa diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Sedangkan menurut usul fikih, mukallaf disebut juga mahkum alaih. Jadi kan kebanyakan itu ya, hukum-hukum di dalam Islam itu dengan syarat harus mukallaf terlebih dahulu. Misal kayak orang yang diwajibkan sholat itu harus Islam, mukallaf, merdeka, kan begitu kan. Terus juga puasa itu juga mukallaf. Jadi kalau menurut usul fikih, mukallaf itu juga disebut juga mahkum alaih. Selanjutnya, subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya baik di dunia maupun akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya bila mengerjakan larangan-larangannya akan mendapatkan siksa atau resiko karena melanggar aturannya di samping tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jadi kalau mahkum alaih itu adalah orang yang dibebani hukum. Seperti itu tadi. Setiap orang yang mukallaf itu diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk melakukan sholat. Orang yang mukallaf itu mempunyai kewajiban untuk berpuasa ketika orang tersebut sudah mampu. Begitupun juga haji. Orang yang haji itu salah satu syarat haji itu adalah mukallaf. Apabila belum mukallaf ya nggak sah hajinya, walaupun bayar banyak-banyak, tapi kalau belum mukallaf itu tidak sah hajinya.
Jadi begitu. Yang dimaksud mahkum alaih itu adalah orang yang dibebani hukumnya Allah, begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kita ketahui kalau Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah firman Allah yang mensyariatkan kalau setiap orang itu diwajibkan untuk berpuasa. Itu adalah nas Al-Qur'an itu. Nah, lalu di dalam fikih itu diperinci lagi, siapa toh yang Allah wajibkan untuk berpuasa itu? Siapa orang yang terkena beban syariat puasa tersebut? Allah membebankan pada siapa puasa tersebut? Nah, kita masuk dalam fikih. Nah, syarat wajib puasa itu ada 5. Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa, yang kelima mukim. Itu adalah syarat wajib berpuasa. Terus untuk syarat sah puasa, itu syarat sahnya itu adalah Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan mengerti waktu puasa, begitu. Nah, pertanyaannya begini, dalam real life pada zaman sekarang maupun dari dulu sampai zaman sekarang itu ada saat anak kelas 4, 5 SD itu adalah umur yang belum balik. Nah, tapi kan sudah banyak loh anak kecil yang sudah puasa sehari full, bisa berpuasa sehari full karena disuruh orang tuanya untuk berpuasa. Terus ada juga yang ingin ikut puasa lalu kuat berpuasa dalam 1 hari full, dan juga tidak melakukan perkara yang membatalkan sama sekali. Nah, itu kan gimana ya? Tidak termasuk pada tidak memenuhi syarat wajib untuk berpuasa. Karena apa? Syarat wajibnya berpuasa itu adalah balik. Nah, kan anak kelas 4 SD itu kan masih belum balik, itu kan masih umur tamyiz kan. Umur tamyiz lah. Nah, itu bagaimana? Nah, kita ketahui kalau semisal anak yang seumuran, pokok yang intinya itu kelas 3, 4, 5 atau masih umuran SD, itu kan umuran tamyiz, belum balik. Nah, itu biasanya itu disuruh orang tuanya untuk melakukan puasa. Itu orang tuanya berniatan untuk pembelajaran untuk berpuasa. Dilatih dari sejak dini untuk berpuasa, begitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Padahal syarat wajibnya puasa itu adalah orang yang balik, begitu. Jadi begini, anak tersebut itu puasanya sah, tapi belum mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Jadi kalau mereka nggak berpuasa ya nggak apa-apa. Tapi ketika mereka berpuasa pada umur tersebut, tapi ya sah-sah saja, begitu. Jadi nggak usah nggak usah dikritisi terlalu kritis lah. Itu kan dia cuma untuk pembelajaran begitu. Niatnya pun juga baik. Lah, anak kecil itu sudah dilatih. Nah, dan yang besar-besar yang sudah SMA itu malah banyak yang nggak puasa karena teman-temannya ngajak sok keren gitu. Itu ya berdosa dan diwajibkan untuk mengqadha puasanya tersebut, gitu. Mungkin cukup sekian pertemuan pada malam hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.